Selamat pagi dok. Selamat pagi. Iya dok, saya mau konsultasi. Pinggang saya akhir-akhir ini sering nyeri dok, bahkan sampai ke kaki. Itu gimana ya dok? Ya, jadi kalau untuk nyeri pinggang sendiri juga bisa kita bagi ya berdasarkan kelompok umur. Usia yang masih remaja atau dewasa awal itu bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang pertama bisa posisi pekerjaan, mungkin terlalu banyak duduk ataupun terlalu banyak berjalan terlalu jauh ataupun membawa beban berat seperti itu. Nah, pada kasus-kasus yang nyeri pinggang ini yang perlu kita perhatikan apakah nyeri pinggangnya itu semakin lama dapat mengganggu aktivitas. Jika mengganggu aktivitas, apalagi sampai ada nyeri yang menjalar ke kaki, itu disarankan untuk berobat ke fasilitas kesehatan dan konsultasi pada dokter ahli bedah tulang. Nah, untuk nyeri pinggang sendiri ini banyak terjadi pada dewasa muda, yaitu adanya syaraf kejepit, banyak ya syaraf kejepit atau adanya bantalan sendi di tulang belakang yang mengalami bulging ataupun dia menonjol sehingga menjepit saraf. Nah, untuk terapi sendiri dari syaraf kejepit ini bervariatif, mulai dari yang pertama pemberian analgetik ataupun anti nyeri, yang kemudian yang kedua dapat dilakukan fisioterapi tujuannya untuk menguatkan otot-otot di sekitar pinggang, kemudian untuk trauma exercise juga, kemudian yang ketiga dapat dilakukan pain intervention atau intervensi nyeri. Nah, apabila nyerinya ini masih bertahan, dapat kita lakukan pemeriksaan lanjutan seperti ronsen dan MRI yang lebih spesifik untuk melihat saraf mana yang mengalami terjepit. Nah, apabila derajatnya cukup parah, dapat dilakukan tindakan operatif. Operatif sendiri di sini mulai dari dewasa ini banyak menggunakan minimal incision ataupun minimal invasif dengan penggunaan endoskopik seperti itu. Jadi disarankan jika mengalami nyeri pinggang menjalar yang bertahan dan semakin berat, disarankan untuk berkonsultasi dengan ahlinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau sesuatu kelompok dalam Islam. Etos kerja, semangat motivasi kerja dilandasi oleh semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kerja tidak sekedar memenuhi kebutuhan duniawi, melainkan juga sebagai pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam Islam semangat kerja tidak hanya untuk meraih harta, tetap juga meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Al-Miqdam bin Ma'di Kariba radhiyallahu an. Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seseorang makan makanan yang lebih baik daripada makan hasil usahanya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud alaihissalam makan dari hasil usahanya sendiri. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dalam Al-Quran ditemukan literatur yang memerintahkan seorang muslim untuk bekerja dalam rangka memenuhi, melengkapi kebutuhan duniawi. Salah satu perintah Allah kepada umatnya untuk bekerja terdapat dalam Quran surat At-Taubah ayat 105. A'udzu billahi minan nari wa min syarril kufar wa min ghadabil jabbar. Al-izzatu lillahi wa li rasulih wa lil mu'minin.
Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan katakanlah, berkerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu, dan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah ayat 105 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk semangat dalam melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melihat dan menilai amal-amal tersebut. Pada akhirnya seluruh manusia akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa amal perbuatannya masing-masing. Mereka yang berbuat baik akan diberi pahala atas perbuatannya itu. Mereka yang berbuat jahat akan diberi siksaan atas perbuatannya yang telah mereka lakukan selama hidup di dunia. Demikianlah penjelasan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita dipertemukan pada Ramadan tahun depan. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa a'azza zudahu wa ahzamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah, wallahu akbar.